warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan niran. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini di bulan Ramadan yang perdana, pertama kali kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan serta kesabaran menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai kepada kita semua. Jamaah salat subuh dan seluruh para santri Rumah Tahfidz Nurul Qalam yang alhamdulillah kita baru saja telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah setelah sebelumnya kita melaksanakan sahur. Mudah-mudahan setiap pagi kita bisa istiqomah belajar walaupun sedikit tentang bagaimana hikmah Ramadan serta juga menjalani Ramadan dengan nikmat, dengan nyaman. Anak-anakku sekalian, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, menyebut kita di dalam menyapa hamba-hambanya, dalam menyampaikan perintahnya dengan bahasa yang lembut. Kita disebut sebagai wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman. Allah lembut memanggil kita, ya. Oleh karenanya tanda panggilan yang lembut ini pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala begitu cinta, begitu sayang kepada kita semua. Mau disayang sama Allah? Mau. Maka ketika kita bersiap dan ingin menjadi hamba Allah yang dicintai, maka juga kita harus menghadap dan menyebutnya harus dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, melaksanakan perintahnya sholat 5 waktu, melaksanakan perintahnya puasa juga dengan santun, tidak dengan keberatan. Datangnya bulan Ramadan kita sambut dengan kebaikan. Puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga diperintahkan kepada seluruh umat-umat sebelumnya. Bukan hanya kita yang puasa, tetapi umat-umat sebelumnya Allah perintahkan juga berpuasa. Hanya syariatnya lah yang berbeda. Ada yang puasa 30 hari,
ada yang puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak, dijedah-jedah gitu ya. Nah ini puasa pertanda adalah di antara ibadah-ibadah yang menguji, yang dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kadar keimanan hamba-hambanya. Begitu. Maka di bulan suci Ramadan mari kita bersama-sama tingkatkan ibadahnya. Yang biasanya tidak sholat subuhnya sendiri di rumah, sekarang difasilitasi sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus, dilanjutkan dengan kuliah subuh. Maka mari kita laksanakan perintah ini dengan penuh rasa cinta, penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diperintahkan juga kepada orang-orang sebelumnya. Ending atau tujuannya bulan puasa untuk Allah mengetahui siapa yang paling bagus tingkat ketakwaannya. Seseorang yang bertakwa, yang berarti imtithal, yaitu mengikuti seluruh perintahnya, imtithalu awamirihi, mengikuti seluruh perintahnya dari yang terkecil sampai terbesar. Wajtinabun nawahi, dan juga menjauhi segala bentuk larangannya. Puasa termasuk bagian yang diperintah oleh siapa? Oleh Allah. Maka kita wajibkan mengikuti perintahnya, wajib. Karena wajib itulah jalani dengan tulus, sebagaimana Allah memanggil, menyapa kita dengan amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Tidak disebut wahai para manusia, tidak, tapi hai hamba-hambaku yang beriman. Wahai hambaku yang beriman, lembut. Maka kita terima dengan kelembutan, dengan ketulusan, dengan mengucapkan alhamdulillah, bulan Ramadan telah datang, telah tiba, dan kita sambut dan kita songsong dengan kebaikan. Di bulan Ramadan mah berat untuk melaksanakan ibadah, betul. Siapapun merasakan beratnya ibadah. Abi juga sama, kalian juga sama, semuanya sama. Kenapa? Karena yang namanya syaitan, ya, syaitan itu juga tidak mau melihat hamba atau makhluk-makhluk yang bernama manusia itu adalah taat kepada Allah, ya. Nah, oleh karenanya mari di bulan suci Ramadan ini jangan sampai bermalas-malasan, begitu ya. Tapi kalaupun malas bagaimana? Ayo perjuangkan. Ngantuk, ya udah, tetap kita perjuangkan. Hanya 1 bulan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah manusia, seluruh iman, seluruh perbuatan orang yang beriman dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasanya bukan hanya dilipat gandakan, ya. Bahkan kata Allah, as-saumuli, puasa itu urusan aku. Kalau sudah menjadi urusan Allah, itu sudah bukan hanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan berarti di sana berhitung, yang memungkinkan adanya nilai. Tapi kalau ana ajzibi, akulah yang menilai langsung, maka urusan pahala semuanya Allah yang menilai langsung. Maka kehadiran kita di hari ini, puasa yang sudah niatkan dari tadi waktu sahur, maka semuanya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ketika dilihat oleh para malaikat,
Anak-anak itu nurul kolam pagi-pagi sudah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus, dilanjutkan dengan kuliah subuh, di absen sama malaikat. Siapa yang pertama datang? Citra. Yang kedua siapa? Silva. Yang keempat siapa? Nindi. Oh, Indri. Yang keempat siapa? Fatih. Yang kelima siapa? Hilda. Yang keenam dan selanjutnya yang lainnya. Mudah-mudahan ya khususnya yang hadir bisa lebih istiqomah lagi. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man somah, man siapa somah yang puasa Ramadan di bulan Ramadan, man somah Ramadan imanan, puasanya imanan, didasari dengan rasa iman. Tetapi ya yang harus dicatat di garis bawahi, puasa ini harus dasarnya iman, bukan dasarnya kebiasaan. Kalau dasarnya karena biasa melaksanakan puasa, tentu nilainya berbeda dengan yang lillahi ta'ala. Maka puasanya jangan terpaksa. Yang sudah niatkan puasa, jangan karena teman-teman aku semuanya pada puasa, ntar kalau aku nggak puasa bagaimana, diledek, ntar aku malu kan. Nah, itu nggak boleh begitu ya. Nah, sehingga puasanya mah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mah niatnya, ya Allah, nawaitu, aku niat ya saumagatin, besok puasa Ramadan di bulan Ramadan. Nah, ya kan? Di bulan Ramadan ini fardhu lillahi ta'ala, semata-mata karena kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya harus didasari dengan keimanan. Wahtisaban. Nah, yang wahtisaban adalah juga semata-mata ya, berharap. Ihtisaban. Jadi berharap hanya kepada Allah. Artinya ihtisaban itu kalau secara bahasa istilahnya hasibah, menghitung atau bertransaksi. Nah, puasa ini kita sedang berhitung-hitungan atau kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi hitung-hitungannya dengan Allah, bukan lagi urusan dengan malaikat. Puasa malaikat gak nilai. Walaupun ada rokib yang nyatat kebaikan, ada atid yang nyatat keburukan, rokib sama atid nggak nyatat puasanya silfa, nggak dicatat. Karena kata rokib dan atid mah aku nggak ikut-ikutan menilai puasanya silfa, yang menilai langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi malaikat siang dari habis subuh sampai nanti sore, puasanya bukan malaikat yang menilai, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dipatah. Allah Maha tahu dari yang tidak terlihat oleh manusia, bahkan sampai terlihat, semuanya Allah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang puasanya nyolong-nyolong, dilihat sama Allah. Yang 9 gak ada orang oleh kanan kiri minum, Allah tahu. Nggak boleh. Belum pernah gitu ya nyolong-nyolong. Jam 9 oleh kanan kiri, ayah nggak ada, ibu nggak ada, nggak kakak nggak ada, adik nggak ada, minum ada. Nah, itu tidak boleh. Allah Maha tahu. Jangankan wujud fisik kita, niat getaran hati kita akan kebaikan dan keburukan Allah tahu. Itu sebabnya kita harus puasanya benar-benar ihtisaban, hanya mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang melaksanakan puasa dengan tulus, dengan iman, ghufira, diampuni ma taqaddama min dambi, dosa yang sudah berlalu ya. Ma taqaddama min dambi,
Jadi dosa-dosa umat-umat yang puasa langsung diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan puasa ini sebagai pembakar keburukan dosa-dosa, maka kita harus semangat. Ramadan artinya Ramadanan, membakar. Artinya membakar apa? Dosa-dosa yang kecil-kecil diampuni sama Allah. Tapi dosa yang berkaitan dengan manusia harus diselesaikan dulu. Nah, ya, misalnya ada si A marahan sama si B, mau berantem, musuhan, akhirnya dia harus saling maaf-maafan dulu. Setelah mohon maaf, A, aku mohon maaf, kemarin aku suka jahatin kamu. Kata si B, ya. Apa kata si A? Jawab, ya, nggak apa-apa, aku maafin. Bulan Ramadan, yuk kita bersama-sama berlega hati, bermurah hati, kosong-kosong ya, dari nol lagi. Kayak orang jalan bensin ya, dari nol gitu kan. Ya, tapi bukan dari nol. Kalau dari nol berarti mau mulai lagi. Ya, mari kita hapus bersama, buka lembaran baru. Lembaran yang kedua kita isi dengan kebaikan. Begitu. Selanjutnya jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak sekalian, santri rumah Taufik Nurul Kalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha biduhu li Ramadan." Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, harramahullahu ta'ala, Allah mengharamkan jasadahu ala niran, tubuhnya dibakar oleh api neraka. Maka orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya terbakar oleh api neraka. Yang dimaksud di sini kata farihah senang, bukan hanya senang, tetapi ditingkatkan menjadi menikmati. Jadi setelah senang, orang senang tentunya nikmati bulan suci Ramadan. Bagaimana menikmati? Sholat melaksanakan sahur berat gak? Berat. Kata siapa nggak luar biasa kalau nggak berat mah. Berat tuh, bangun-bangun, ngantuk-ngantuk bangun, terus sahur. Sholat subuh berjemaah, ngaji, sedekah banyak, semuanya ditingkatkan. Rasanya mah berat. Tapi karena kita cinta, karena kita taat kepada Allah, maka kita nikmati seluruh perintahnya. Ya sudahlah, lillahi ta'ala. Ayo kita sahur, ayo kita sholat, ayo kita ngaji, ayo kita tadarus. Walaupun berat, kita nikmati. Lama-lama insya Allah menjadi ringan. Di awal-awal berat, insya Allah hari berikutnya menjadi lebih ringan. Begitu. Maka menikmati datangnya bulan suci Ramadan itu juga akan mengantarkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengharamkan api neraka membakar setiap orang yang senang menikmati dan juga melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Sekecil apapun, mari kita mudah-mudahan bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah rumah Taufik Nurul Kalam, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan juga kita semua kembali diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, seluruh warga khususnya di perumahan Gereja Jalan ini diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk tetap berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat Abi sampaikan pada kajian perdana kuliah subuh di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.